Surat terbuka untuk semua guru SD dan orang tua yang masih sementara sekolahkan anaknya di SD. Tolong. Pernahkah Anda sebagai seorang guru merasa frustrasi ketika menghadapi siswa yang masih kesulitan menulis dengan rapi di jenjang SMA? Rasa kesal itu tentu wajar, tapi apakah menyalahkan guru pada jenjang di bawahnya, guru SMP dan guru SD, benar-benar adalah sebuah solusi? Bayangkan jika pendidikan adalah sebuah orkestra, apakah harmoni akan tercipta dengan menyalahkan pemain lainnya atau pemain sebelumnya? Mari kita bahas bagaimana kita bisa menciptakan simfoni pendidikan yang indah tanpa saling menyalahkan. Selamat datang kembali di channel Ahmad Tanaka EduTalk 10 menit menginspirasi. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang bagaimana menciptakan harmoni dalam pendidikan, terutama antar jenjang. Topik ini muncul dari realitas sehari-hari. Ketika ada guru SMA yang merasa kesulitan karena siswa di kelasnya memiliki tulisan yang sulit terbaca, lalu muncul perasaan menyalahkan guru pada jenjang sebelumnya. Bagaimana harus menyikapi hal ini? Mari kita bahas dengan penuh empati dan solusi. Pertama, kita lihat dari bagaimana membangun empati. Ya, sebelumnya kita ingin mengungkapkan rasa empati kepada semua guru di berbagai jenjang pendidikan. Kita memahami tantangan ini di setiap jenjang nyata dan tidak mudah. Bagi seorang guru SMA menghadapi siswa yang tulisannya sulit terbaca tentu menjadi satu kendala tersendiri. Apalagi jika itu akan menghambat proses pembelajaran. Rasa frustrasi dan keinginan mencari akar masalah itu adalah hal yang wajar. Namun, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan bagaimana kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik. Setiap anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Seperti melodi yang dimainkan dengan ritme yang unik sendiri-sendiri, memiliki ritme masing-masing. Dalam sebuah orkestra, tidak semua alat musik memulai pada nada atau waktu yang sama atau tempo yang seragam. Tetapi tugas seorang komposer adalah memastikan bahwa setiap alat musik akhirnya menyatu dalam harmoni. Begitu juga dengan pendidikan. Tugas seorang guru bukanlah menghakimi hasil dari jenjang sebelumnya, tetapi menjadi komposer yang sabar, membantu melanjutkan harmoni itu, mencari solusi hingga mencapai keindahan yang penuh. Pendidikan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Jika kita fokus pada tujuan akhir, yaitu membantu siswa mencapai potensi terbaiknya, kita akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang diambil oleh guru manapun, oleh pihak manapun, termasuk juga tulisan yang belum rapi, dibantu untuk dibimbing, adalah bagian dari proses membelajarkan peserta didik kita. Disinilah kita membandingkan atau diperhadapkan pada sebuah fakta. Pendidikan adalah sebuah ekosistem yang saling terkait. Ada area guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA atau sederajat memiliki peran yang sama pentingnya. Namun seringkali ada miskomunikasi atau bahkan miskonsepsi atau kurangnya pemahaman antar jenjang yang memunculkan persepsi negatif seperti menyalahkan satu sama lain. Mari kita akui bahwa setiap jenjang memiliki tantangan sendiri-sendiri. Guru SD harus menghadapi siswa yang baru mengenal huruf, belajar memegang pensil, dan memahami bentuk dasar tulisan. Guru SMP mulai menghadapi siswa yang mengalami masa pubertas dengan segala perubahan emosional dan mentalnya. Guru SMA berhadapan dengan tekanan akademik, persiapan ujian, dan
pencarian jati diri siswa. Jika kita saling memahami peran dan tantangan masing-masing, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menciptakan solusi bersama. Belum lagi tantangan bersama, misalnya dalam soal tulisan ini ada kendala, ada sebuah sistem yang mengharuskan guru untuk bisa saling memahami. Misalnya pada kurikulum yang berlaku, pada kurikulum Merdeka umpamanya, yang tidak atau sangat tidak merekomendasikan siswa itu tinggal kelas. Sehingga seperti apapun kondisinya, dengan upaya yang telah dilakukan oleh guru pada jenjang tertentu, berharap dapat diidentifikasi, dapat dibantu, dapat dilihat, dapat dilanjutkan oleh guru pada kelas selanjutnya ataupun jenjang selanjutnya. Lalu, apa solusi yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita menciptakan harmoni dalam pendidikan? Berikut adalah beberapa langkah yang kira-kira bisa menjadi refleksi sekaligus solusi. Pertama, fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Daripada mencari siapa yang salah, lebih baik kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk membantu siswa ini? Pendekatan ini akan mengubah atmosfer pendidikan menjadi lebih positif dan konstruktif. Dengan prinsip mastery learning atau belajar tuntas, bukan hanya tuntas materi pelajaran, tapi juga tuntas masalah mendasar lain seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis dan berhitung. Calistung, membaca, tulis, dan hitung. Tugas bimbingan, yaitu tugas penting bagi guru selain tugas mengajar. Di luar jam mengajar wajib, dapat kita manfaatkan untuk membantu siswa dalam memberikan bimbingan khusus, termasuk dalam berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Yang kedua, pahami kebutuhan dan kondisi individual siswa. Setiap siswa itu unik, ada yang berkembang dengan cepat, ada yang lambat. Sebagai guru, kita harus bisa melihat potensi di balik keterbatasan mereka. Tulisan yang buruk hari ini bukan berarti kegagalan, tapi peluang untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa pada siswa tertentu yang lebih fokus pada pemikiran daripada motorik halus, cenderung tulisannya kurang rapi atau kadang sulit terbaca. Otak mereka mungkin bekerja lebih cepat daripada kemampuan tangan untuk menulis. Penelitian dari National Institute of Child Health and Human Development menunjukkan bahwa keterampilan motorik halus, termasuk tulisan tangan, tidak selalu sejalan dengan kecerdasan intelektual. Dalam kasus lain, ada yang disebut dengan dysgraphia, yaitu gangguan neurologis, gangguan pada otak yang mempengaruhi kemampuan menulis tangan. Jadi, keterbacaan tulisan siswa bukan hanya sering diidentikan dengan kemampuan kognitif yang terbatas, tetapi juga gangguan pada otak yang disebut dengan dysgraphia tadi. Khusus yang terakhir ini, apakah semua guru itu tahu? Apakah semua guru pada semua jenjang itu tahu? Apakah tahu ciri-cirinya? Tahu penyebabnya? Dan kalau begitu, tahu solusinya? Belum tentu. Karena itu, soal tulisan tidak semata dilihat dari kewajiban guru SD, khususnya kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3, tapi sangat mungkin juga ada faktor lainnya. Ini yang harus kita tingkatkan menjadi tantangan bagi kita untuk membuka perspektif dan cara pandang kita agar lebih luas. Karena itu, satu kasus ini mesti kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Untuk itu, tentu perlu pemahaman mendalam tentang asesmen mengenai faktor penyebab atau latar belakang siswa. Di sini kadang menjadi masalah karena sebagian guru merasa tugasnya telah selesai setelah menjelaskan pelajaran. Di luar itu, tidak merasa punya kewajiban apapun dalam menangani siswa yang bermasalah dalam tanda petik, termasuk yang kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan sebagainya. Yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan melihat sisi kekuatan lain dari seorang siswa.
Di era digital ini, ada banyak aplikasi yang dapat membantu siswa memperbaiki kemampuan menulisnya, kemampuan membacanya, dan kemampuan untuk memahami materi pelajaran. Guru diharapkan mengoptimalisasi diferensiasi materi dan media yang bisa digunakan untuk membuka peluang sebesar-besarnya untuk membantu setiap kesulitan siswa. Guru di semua jenjang bisa berkolaborasi untuk mengenalkan teknologi ini kepada siswa. Untuk melihat kompetensi siswa, jika kita lihat dari aspek asesmen misalnya atau ujian, tidak mesti dilakukan melalui ujian tertulis. Sangat dimungkinkan dengan ujian lisan. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi dari aspek asesmen, dari aspek ujian. Jadi tidak mesti melalui serba tulisan. Yang keempat adalah dibutuhkan melatih kesabaran dan empati sebagai nilai utama dalam mendidik. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga pembimbing dan pelatih kehidupan. Kesabaran dan empati adalah nilai-nilai yang harus kita pegang dalam menghadapi tantangan sehari-hari untuk menaklukkan semua tantangan dalam dunia kerja kita, dan itulah yang disebut dengan profesionalisme. Atas kerja-kerja profesional itulah kita diberi tunjangan, namanya tunjangan profesi. Jadi atas tugas-tugas spesifik, tantangan dalam dunia pendidikan, di seputar pembelajaran, di seputar siswa kita, di seputar teknik, model, metode, cara asesmen dan sebagainya, mesti kita tingkatkan kemampuan kita. Sekali lagi, atas dasar itulah sehingga kita diberi tunjangan profesi, karena kita guru adalah pekerja profesi. Untuk memperjelas pentingnya kolaborasi ini, saya ingin berbagi sebuah kisah inspiratif. Ada seorang siswa yang ketika di SD sering mendapatkan nilai rendah dalam menulis. Ketika SMP, ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada seni menggambar. Guru SMP tidak menyalahkan guru SD, tetapi malah memotivasi siswa ini untuk terus menggambar sambil perlahan-lahan diberikan bimbingan untuk memperbaiki tulisannya. Di SMA, ia bertemu dengan guru seni yang tepat yang mengarahkan bakatnya menjadi seorang desainer grafis. Nah, di fase inilah ia menemukan momentum. Siswa ini menjadi seorang desainer terkenal yang sering membuat poster-poster motivasi dan kemudian dipublikasi melalui media sosial. Lalu kemudian dia mendapatkan banyak tanggapan, mendapatkan iklan, dan dia mendapatkan penghasilan dari poster-poster atas bakat seni yang dimilikinya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap siswa adalah potensi yang harus kita asah bersama. Setiap kondisi pada diri siswa apapun itu, karena ini adalah kodrat yang Tuhan berikan kepada dia. Tugas kita adalah mempelajari dengan baik, menganalisis, berkolaborasi dengan guru lain, mengkonfirmasi, mengasosiasi dengan pemahaman-pemahaman dan ilmu baru yang kita miliki. Harus memiliki kemampuan literasi sehingga kita bisa menangani siswa dengan baik dan tepat. Perjalanan pendidikan mereka adalah hasil dari kolaborasi dari berbagai guru di sepanjang hidupnya. Jadi, mari kita tinggalkan kebiasaan untuk yang saling menyalahkan. Sebaliknya, mari kita fokus pada kolaborasi, saling mendukung dan membangun harmoni dalam pendidikan. Karena pada akhirnya keberhasilan seorang siswa adalah keberhasilan kita semua. Setiap anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat dan lingkungan yang Tuhan titipkan pada setiap ciptaannya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi,
mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.